Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Tora Channel. Buat kalian yang belum subscribe, like, dan komen, apa salahnya untuk subscribe? Karena subscribe nggak bayar bro. Dan kali ini gue akan cerita tentang bagaimana gue bisa sampai di Jepang ini, kerja di Jepang. Gue akan ceritain ke kalian dari awal sampai akhir bro. Jadi tetap pantengin channel gue, jangan lupa like, subscribe-nya ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa tanya di kolom komentar, gue akan jawab satu persatu sebisa gue. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Untuk dari awal sampai akhir gue ceritain secara ringkas. Pertama itu, ini step by stepnya ya. Pertama itu kita masuk LPK, setelah itu kita tes SO lulus kita masuk SO. Setelah SO kita berangkat ke Jepang, kita juga masih sekolah, yaitu di Senta. Habis Senta kita baru kerja, jadi ada 4 tahapan. Nah, dari tahapan-tahap tersebut kita bahas dari awal. Nah, pertama kali gua mau ke Jepang, gua masuk LPK. LPK-nya itu dulu gue cari dari internet, dari FB, dan akhirnya gue ketemu Terakoya Japanese Center. Nah, Terakoya Japanese Center itu di mana tempatnya? Gue cari lokasinya, terus gue datang, gue ngomong langsung sama saconya, terus gue tanya masalah biayanya, kita belajarnya apa aja, segala macam kita pokoknya clearin di situ. Terus persyaratannya apa aja yang bisa menghambat kita nanti apa di kemudian hari untuk mau ke Jepang, jadi kita tuntas-tuntasin di awal gitu. Jadi singkat cerita gue masuk ke LPK Terakoya. Gue di sana belajar 3 bulan. Dari 3 bulan itu kita belajar FND sama bahasa Jepang basic gitu. Karena mau nggak mau nanti ada tes bahasa Jepangnya juga basic. Setelah itu, setelah kita telah menyelesaikan pendidikan di LPK tadi selama 3 bulan, nah barulah kita ikut tes di SO. Nah, pengalaman gue beberapa kali tes SO di Bandung ya, di Bandung, dan gagal. Kenapa gagal? Karena tesnya ya, tes itu ada 3 macam: fisik, psikotes, bahasa Jepang. Nah, pada saat itu berat badan gua overweight. Gua di angka 84 kilo, gemuk kan. Nah, jadi mungkin penilaian dari panitia atau sensei-sensei yang ngetes itu mungkin, oh ya ini larinya nggak bisa, push up-nya nggak bagus gitu. Mungkin ya kita kan bisa koreksi diri sendiri lah gimana ya. Ya memang gua sadari waktu itu memang gua mungkin lolosnya gara-gara fisik gue nggak masuk gitu untuk di job-job tertentu kan. Jadi gue terus sampai akhirnya gua ada down gitu karena nggak lolos sampai akhirnya gua down. Nah, down itu gue sempat vakum teman-teman, ceritanya sempat vakum dan gue udah nggak kepikiran lagi tentang Jepang pada saat itu ya, karena gue udah tes tapi nggak masuk gitu. Setelah itu di satu angkatan saya, gue angkatan 17 Terakoya, di satu angkatan itu gue doang yang belum berangkat ke Jepang, yang lainnya udah di Jepang. Nah, kawan-kawan yang udah di Jepang itu kita masih terus komunikasi. Nah, mereka kasih masukan, udah ikut aja lagi tes bang, kita orang tunggu di Jepang ini. Jadi ada timbul motivasi baru. Nah, gua vakum itu sekitar ada setahun 2019 awal. Jadi karena kawan-kawan tadi udah kasih motivasi untuk ikut lagi, ya gue ikut, dan alhamdulillahnya gue goal. Gue tes di SO Bekasi, SO LPK Kebun namanya. Nah, di kebun itu gue juga belajar lagi selama 3 bulan.
bulan belajar bahasa Jepang, belajar semuanya, A1 semuanya, pokoknya dipersiapkan sebelum kita berangkat ke Jepang. Di LPK Kebun itu sama, fisik bahasa Jepang, fisik bahasa Jepang setiap hari. Dan kalian kalau udah masuk SO itu ada poin. Kalau kalian melakukan satu kesalahan ada poin dan sampai kalian dikeluarkan. Nah makanya itu kalian di SO itu harus betul-betul, karena kalau udah di SO itu ya udah bisa dibilang di gerbang lah. Kita mau ke Jepang itu udah di gerbangnya gitu. Nah untuk di SO pemberangkatan gue waktu itu di LPK Kebun itu sendiri, gue kelar pendidikan. Setelah itu balik lagi ke rumah sambil nunggu eligibility kita turun. Barulah kita seminggu sebelum pemberangkatan kita disuruh datang lagi ke SO. Nah dari situ kita pembekalan, cek segala macam dokumen dan segala macam, baru kita lah berangkat ke Jepang. Nah di Jepang itu prosesnya masih ada, kita harus disenta lagi untuk pembelajaran lagi sebelum ke pengenalan barang-barang atau apa, semuanya pokoknya kita belajar lagi bahasa Jepang, fisik lagi. Cuma fisik kalau udah di Jepang nggak terlalu ini, kita medical check up lagi sebelum kita diberangkatkan ke penempatan kita kerja. Nah di Jepangnya itu kemarin gue di Miekeng, tepatnya di Kamiyama. Nah itu gue sekitar 1 bulan. Gue di Miekeng, turun di Chubu Nagoya, Miekeng. Terus 1 bulan kemudian gue terbang lagi karena penempatan gue jauh. Gue penempatan di Hokkaido. Jadi terbang lagi ke Hokkaido setelah sebulan dan sampai saat ini. Nah itu kawan-kawan, baru kita mulai kerja tuh. Itu dari situ perjuangan kalian itu baru dimulai. Perjuangan untuk berangkat ke Jepang tadi udah selesai sampai situ. Cuma kalau udah di Jepang, udah itu perjuangan kalian sampai menyelesaikan kontrak kalian itu sendiri. Adapun ya menurut ini pengalaman gua ya, menurut pengalaman gua yang udah gua lewatin. Yang pertama di LPK, pada saat zaman gua itu LPK Terakoya masuknya 4,5 juta. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin ada perubahan sedikit banyaknya, mungkin ada karena tahun ke tahun biasanya agak naik. Itu 4,5 juta untuk satu angkatan waktu itu. Gua angkatan 17 kalau nggak salah, sekarang udah angkatan 28 atau 29. Setelah itu kalian tes di SO. Di SO kalian ngambil job apa, berapa tahun. Nah kalau di SO pemberangkatan gua yaitu LPK Kebun, untuk 1 tahun itu 18 juta. 18 juta itu udah include semuanya ya. Nah kalau untuk yang 3 tahun itu 30 sampai 35 juta. Itu yang 3 tahun. Semuanya itu kita urus di situ. Nah jadi 4,5 juta tambah 30 atau misal kita 3 tahun ya, 4,5 juta tambah 30 udah 35 juta kira-kira. Setelah itu kalian pas pemberangkatan nanti ke Jepang, nah pada saat sampai di Senta kalian akan diberi uang saku. Pada zaman gua uang sakunya itu adalah 5 mang atau 50.000 yen. 50.000 yen itu untuk apa? Itu untuk bekal kalian 2 bulan ke depan. 1 bulan selama di Senta, 1 bulan sebelum kalian terima gaji. Kan kerja dulu, terima gaji, nah sampai ke situ. 5 mang itu cukup nggak cukup, harus cukup gitu. Jadi kalian yang mau berangkat, ya saran gue tips juga ini, bawa uang walaupun cuma 1 mang. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Soalnya pengalaman gue juga nggak bawa gitu. Ya mungkin kita nanti ada senpai atau teman-teman yang udah ada di Jepang, mereka juga ngerti kita kok. Mereka juga ngerasain yang kayak kita rasain. Jadi ngomong aja, kita bisa pinjam, nanti gajian kita bayar, bisa. Banyak-banyak cara gitu. Oke, gua tips aja dari gua untuk yang anak-anak yang tes di SO belum lolos-lolos.
nggak ada. Kita tes terus nikmatin aja prosesnya. Kalau hasilnya nggak bakal mengkhianati kamu. Karena kalau kamu stuck nggak tes lagi, itu berarti kamu nggak akan berangkat ke Jepang. Tapi kalau kamu tes, ada dua kemungkinan, terima enggak. Misalnya enggak, tes lagi, terima enggak lagi, tes, terima enggak, terima. Misal kalau udah terima, ya udah, itu rasa syukur bangga kita udah ada di dalam diri kita sendiri. Banyak kok angkatan terakoya yang ada yang sampai 6 kali tes SO, 8 kali, 10 kali, 12 kali, dan termasuk gue 7 kali tes. 7 kali tes, yang terakhir baru ini. Gue sempet down, cuma kawan-kawan yang lain nyemangatin, ngasih motivasi, akhirnya gue bisa sampai di Jepang ini, bisa bikin channel ini. Kalau enggak, gue juga mungkin belajar tentang Jepang itu ngeliat-ngeliat, mungkin cari-cari channel orang lain biar tahu apa gimana Jepang itu gitu. Oke, gitu aja. Jadi perkiraannya kalian itu kotornya itu 40 juta yang harus kalian siapin untuk job 3 tahun. Tapi dengar-dengar nih, sekarang udah ada sistem potong gaji. Jadi kalian kalau mau ke Jepang jangan takut lah, jalanin aja dulu. Kalau yang lain-lainnya itu nanti ngikutin, banyak yang ini. Asal kalian udah pasti mau, pasti goal, pasti segala macam, itu udah, yang penting ada kemauannya dulu gitu kawan-kawan. Gitu aja pesan dari saya, jangan putus semangat, terus. Kalau kalian terus tes, ada dua kemungkinan. Kalau kalian nggak tes, satu kemungkinan, yaitu nggak akan pernah berangkat ke Jepang. Tuh. Oke, mungkin kalian dari video ini mudah-mudahan dapat gambaran, bisa berimajinasi gimana bisa memperkirakan gitu. Itu. Dan kalian buat kawan-kawan yang belum berangkat, semangat. Saya tunggu di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.